Persebaya gacor, kata itu layak kita sematkan untuk kemenangan Persebaya Surabaya atas tamunya Borneo FC. Ini pertandingan yang bisa kita bilang super big match, pertandingan besar, pertandingan yang mana mungkin bisa menentukan untuk tahta juara Liga 1 BRI 2024 guys. Kita tahu Borneo FC merupakan pesaing terdekat, bukan terdekat sih, paling dekat itu ada Persib Bandung ya. Borneo FC merupakan kandidat juga untuk menjadi juara Liga 1 tahun ini, tetapi Borneo FC malam ini harus mengakui keunggulan daripada tim tuan rumah Persebaya Surabaya. Kita tahu Persebaya Surabaya di pertandingan kali ini nampak lebih siap, nampak lebih prima untuk menjamu tamunya yang super kuat, yaitu Borneo FC. Tetapi kita patut apresiasi Borneo FC meskipun mereka bermain dengan 10 pemain semenjak Nadeo itu kartu merah, tetapi jiwa petarung mereka untuk meladeni permainan Persebaya patut kita acungi jempol. Bayangkan mereka yang hanya bermain dengan 10 pemain tetapi mampu memberikan tusukan-tusukan berbahaya, bahkan lebih berbahaya daripada babak pertama guys. Tetapi ya hanya segitu sajalah kemampuannya, karena kita tahu 10 pemain dengan lawan 11 itu bukanlah hal yang mudah ya. Tetapi kita juga patut apresiasi di sini bagaimana solidnya pertahanan daripada Persebaya dan juga ketenangan mereka ya dalam mendelay permainan. Ya, kita tahu meskipun Persebaya sudah unggul dari jumlah pemain, tetapi strategi yang diterapkan pelatih di babak kedua ya mungkin bisa kita bilang patut kita apresiasi. Yang mana Persebaya tidak terlalu ngotot untuk mencari gol ketiga, tetapi Persebaya lebih untuk bermain aman, Persebaya juga lebih untuk mendelay permainan sehingga tidak ada unsur ketergesa-gesaan di situ, sehingga Persebaya lebih tenang bermainnya dan bisa menguras stamina daripada anak-anak Borneo. Yang mana Borneo itu sangat-sangat excited untuk mencetak gol, untuk menambah, untuk menyamakan kedudukan. Tetapi yang mereka lawan adalah Persebaya yang notabene sebagai kandidat juara. Dengan kemenangan ini Persebaya Surabaya semakin kokoh di puncak klasmen, unggul sekitar 5 poin daripada pesaing terdekatnya yaitu Persib Bandung. Yang mana Persib Bandung masih menyisakan 2 laga lagi. Persebaya sebenarnya masih rawan di puncak klasmen jika saja Persib Bandung mensapu bersih 2 pertandingan sisa, maka bisa dipastikan Persib Bandung akan mengumpulkan 6 poin dan total jadi 38 poin dan bisa menggeser Persebaya Surabaya di puncak klasmen. Tetapi itu jika mereka bisa mensapu bersih 2 laga. Tetapi jika tidak, maka mau tidak mau Persebaya yang akan masih tetap memuncaki klasmen guys. Kalau kita lihat dari starting line up ya antara Borneo melawan Persebaya, kedua tim sama-sama menurunkan pemain terbaiknya. Kecuali Borneo yang mana menyisakan Yusuf di depan, tidak memainkan Leo Gaucho di menit-menit awal. Leo Gaucho itu main di menit-menit babak kedua untuk menggantikan Yusuf. Ya, kita tahu Borneo butuh striker yang gacor untuk menyamakan kedudukan, sehingga ditariklah Leo Gaucho. Dimasukkanlah Leo Gaucho. Tetapi yang sangat memprihatinkan di sini adalah kualitas daripada crossing pemain Borneo yang dinilai mungkin tidak baik guys. Bayangkan, aku terhitung itu lebih dari 5 atau 6 kali pemain Borneo melakukan crossing, tetapi tak ada satupun yang mengarah ke Leo Gaucho. Kalau nggak nyampe, kelewatan ataupun dihalau oleh pemain bertahan daripada Persebaya Surabaya. Nah, di sini sangat kehilangan yang namanya Stefano Lillipali. Nah, Stefano Lillipali kan ditarik keluar, praktis hilang kreativitas guys. Hanya mengandalkan Peralta pun jasoso. Memang Peralta kelihatan banget dia itu sangat capek di pertandingan kali ini karena nguber-nguber pertahanan lawan. Tetapi ya mentok di luar kotak penalti aja. Ketika udah masuk ke dalam kotak penalti langsung di-cut sama Kadek sama Slavko. Kita tahulah duet ini ya, duet maut ini, Slavko Damjanovic sama Kadek. Ini betul-betul duet yang bisa kita bilang duet terbaik yang dimiliki oleh Persebaya Surabaya guys. Ditambah lagi juga solidnya Hernando Ari mengawal gawang daripada Persebaya semakin membuat Persebaya solid di lini belakang guys. Di sini aku juga sangat menarik bagaimana Francisco Rivera akhirnya mencetak lagi gol, 2 gol lagi ya kan. Kita tahu
Francisco Rivera di awal-awal Liga 1 berjalan, dia sangat sulit untuk mendapat gol. Bisa kita bilang paceklik gol lah untuk sekelas pemain Francisco Rivera yang pernah mendapatkan sebagai pemain terbaik Liga 1 musim lalu. Tetapi lambat laun Francisco Rivera kayaknya sudah mulai menemukan sentuhan terbaiknya, guys. Setelah pecah telur di pertandingan sebelumnya, akhirnya Rivera kembali menambah pundi-pundi golnya. Dengan gol ini pasti sangat kita yakinkan mentalitas yang dimiliki daripada Rivera akan semakin meningkat dan gol-gol lagi akan muncul ya dari kaki Rivera. Sebenarnya di sini selain daripada Rivera, kita juga apresiasi assist yang dilesahkan oleh Marek Rizaldi untuk gol keduanya. Di gol pertama itu memang cakep banget, sekelas Rivera memang itu biasa gue yang sering dilesahkan oleh Rivera ya, apalagi golnya itu placing pojok ya, memanfaatkan kesalahan lini pertahanan oleh pemain Borneo FC. Sebenarnya Borneo FC itu agak bisa kita bilang ya, agak kurang beruntung lah di pertandingan kali ini, karena dari segi peluang dan pola permainan mereka juga lumayan mendominasi, guys, tetapi karena memang finishingnya yang bapuk, maka mau tidak mau mereka harus mengalami kekalahan di pertandingan kali ini, guys. Di sini juga aku menyoroti peran daripada M. Rashid. Wah, ini bisa kita bilang salah satu pemain kunci daripada Persebaya Surabaya, sehingga mereka berhasil berada di puncak klasmen hingga pekan ke-16, guys. Ini pemain yang bisa kita bilang selalu konsisten di lini tengah dan lini depan. Ini pemain berada di lini tengah tetapi punya peran untuk membantu serangan, dan dia tidak hanya bagus membantu serangan, membantu lini pertahanan juga jago, guys. Dan terbukti banyak sekali aliran bola itu lancar karena pengaruh daripada M. Rashid itu sendiri, guys. Ya, ditambah lagi di babak kedua masuknya si Gilson, itu udahlah makin duet maut lini tengah semakin solid, guys. Ya, di sini kita juga menyoroti bagaimana pemain Persebaya, khususnya gelandang mereka yang ditarik keluar. Rivera tadi juga sempat cedera sehingga ditarik keluar. Semoga aja lekas sembuh. Begitu juga tadi dengan si Tony Firmansyah, baru juga back kiri mereka ya, si Lauhin Rizwan, yang mana sampai kram berkali-kali tapi masih melanjutkan, terakhir udah nggak sanggup lagi. Ini efek daripada menjaga Terence Puhiri yang gila. Ini larinya nggak ada obat, agility-nya, kelincahannya memang di atas rata-rata ya. Sehingga yang paling menakjubkan di pertandingan kali ini adalah striker mereka, Flavio Silva, sampai dirotasi dari pemain depan menuju pemain back kiri, guys. Bayangkan, Flavio Silva, seorang striker utama Persebaya Surabaya, ditempatkan di back kiri khusus untuk mengawal Terence Puhiri yang mana larinya cukup kencang, yang mana pergerakannya cukup berbahaya. Dan untuk meredam itu, pelatih meletakkan Flavio Silva di back kiri, guys. Ini tadi sempat komentator juga agak ketawa ya dengan keputusan ini. Tapi terbukti ya, itu it works gitu, berjalan dengan baik, guys. Ya, baru juga di sini yang patut kita apresiasi juga adalah bagaimana peran daripada Marek Rizaldi dan juga Bruno yang sama-sama ya bisa kita bilang sebagai duet maut, bukan duet maut karena mereka itu trio ya. Ada situ Rivera, Bruno, Marek Rizaldi. Baru di depan nanti di situ udah fix ada Flavio Silva yang akan menerima umpan-umpan mereka, guys. Oke, dengan kemenangan ini maka jelas Persebaya Surabaya makin di puncak, makin nyaman, tetapi masih rentan digeser oleh Persib Bandung, guys. Ya, semoga aja kita doakan juga Borneo untuk segera mendapatkan permainan terbaiknya, semakin gacor lagi dan Persebaya makin konsisten, karena udah lama kita nggak melihat Persebaya juara ya kan. Tapi selama-lama mereka nggak juara, lebih lama lagi PSMS Medan. Oke, komen di kolom komentar gimana pendapat kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.